Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan terus semangat ya dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kan biasanya kita suka mendengar suara pintu ketika ditutup ya. Nah, suaranya itu buk kita kan, ataupun misalkan kita itu lagi ada di ruangan yang kosong, lalu suara kita itu seperti berbeda ketika kita di ruangan yang biasa gitu kan. Suaranya itu seperti diulang-ulang, kayak terdengar seperti berbalik ya. Nah, itu namanya gema. Kira-kira kenapa ya suara itu bisa terdengar seperti itu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang berasal dari getaran benda. Kalau tidak ada getaran, maka tidak ada bunyi. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita pelajari tentang bunyi. Yang pertama, sumber energi bunyi. Dari mana asal bunyi yang kita dengar? Apakah semua benda bisa menghasilkan bunyi? Lalu yang kedua, sifat-sifat bunyi. Bunyi itu bisa dipantulkan dan diserap. Makanya di ruangan kosong, suaranya itu bisa bergema. Sedangkan di ruangan penuh barang, suaranya tidak bergema. Yang ketiga, perambatan bunyi. Bunyi itu merambat di apa saja ya? Apakah hanya lewat dari udara? Bisa juga lewat dari air atau benda padat loh. Nah, setelah ini kita akan mencoba beberapa eksperimen untuk membuktikan bagaimana bunyi itu bisa ada, bagaimana sifatnya, dan bagaimana bunyi itu merambat ke telinga kita. Wah, pasti seru banget kan? Jadi lewat kegiatan ini, kalian akan menemukan jawaban sendiri. Yuk kita mulai eksperimennya. Jadi yang pertama kita akan melakukan eksperimen senar gitar. Mari kita lihat dan dengarkan baik-baik ya. Senarnya itu bergetar dan menghasilkan suara. Jadi kenapa bisa begitu? Karena saat senar bergerak, getarannya membuat udara di sekitar itu ikut bergetar. Getaran ini disebut dengan gelombang bunyi. Jadi bunyi itu muncul dari benda yang bergetar. Lalu sekarang coba kita perhatikan senar ini ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa ya suaranya itu bisa berbeda? Misalkan yang kecil suaranya seperti ini, yang sedang suaranya seperti ini. Lalu semakin tebal senarnya ini, semakin berbeda juga suaranya. Jadi gini, senar yang besar itu kan berat, jadi bergetarnya juga lebih lambat, sehingga menghasilkan suaranya itu yang rendah, tapi agak berat. Sementara itu senar yang kecil lebih ringan dan bergetar lebih cepat. Makanya suaranya itu lebih agak kenyaring ya. Jadi ukuran senar itu sangat mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Semakin tebal dan panjang senarnya, suaranya itu cenderung lebih rendah dan agak lebih berat. Sedangkan senar yang tipis menghasilkan suara yang tinggi cenderung lebih nyaring. Menarik kan? Selanjutnya kita lakukan eksperimen, yaitu getarkan gula dengan suara. Ini konsepnya bunyi sebagai gelombang yang tak terlihat. Sekarang kita akan melihat bagaimana bunyi itu bisa ada, meskipun memang tidak bisa kita lihat dengan menggunakan mata kita sendiri. Kita siapkan 1 gelas, karet, gelang, plastik, dan butiran gula. Pada saat kita berteriak, suara yang kita hasilkan itu menghasilkan getaran. Getaran ini merambat melalui udara, lalu sampai ke plastik. 2, 3. Jadi dari percobaan ini kita mengetahui bahwa suara adalah getaran yang bisa menggerakkan benda di sekitarnya meski tidak terlihat langsung oleh mata kita. Keren ya? Jadi gitu cara melihat gelombang dari hasil suara kita. Kali ini kita akan melihat apakah tempat yang berbeda bisa mempengaruhi suara. Lalu kita coba eksperimen di ruangan yang kosong dan ruangan yang penuh banyak barang. Sekarang saya ada di ruangan yang kosong. Di ruangan yang tidak ada benda sama sekali. Jadi ruangan ini benar-benar kosong. Kita coba ya, dengarkan baik-baik. Halo. Suaranya benar-benar memantul. Karena gelombang suara yang saya hasilkan itu memantul ke arah dinding, ke arah lantai, ke arah atas plafon. Benar-benar terbukti gelombang suara yang saya hasilkan itu memantul. Nah, sekarang kita coba bagian ruangan yang sudah ada barang-barangnya. Let's go. Coba dengar suara saya. Sekarang saya pindah lagi ke ruangan sini yang ada barang, ada sofa, ada meja. Suaranya itu
suara normal yang biasa kita dengar. Nggak seperti di ruangan kosong tadi. Kalau ruangan kosong tadi itu kan suaranya bergema. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Karena di ruangan kosong itu tidak ada banyak benda. Gelombang bunyi yang dihasilkan tadi itu memantul ke dinding, memantul ke lantai, memantul ke atas plafon, sehingga suaranya itu saling berpantulan. Jadi makanya itu terjadinya gema. Ini terjadi karena permukaan seperti tembok tidak bisa menyerap suara dengan baik sehingga suaranya itu mantul. Sedangkan di ruangan yang penuh barang seperti ini, ada sofa, ada rak, ada tirai, dan sebagainya, pantulan gelombang bunyinya itu jadi lebih sedikit. Nah, kenapa bisa gitu? Karena benda-benda seperti ini memiliki permukaan yang lembut. Karena kan benda ini memiliki permukaan yang lembut sehingga dapat menyerap sebagian gelombang bunyi. Dan juga gelombang suara itu terpencar ke berbagai arah, ke arah dinding, ke arah kursi, ke arah benda-benda yang di sekitar lainnya, sehingga tidak seperti di ruangan kosong. Kalau ruangan kosong itu kan dindingnya itu benar-benar keras semua, nggak ada benda aja. Kalau kita berada di ruangan yang penuh barang seperti ini, memang tetap memantul, tapi tidak seperti di ruangan yang kosong, seperti itu. Jadi tempat yang berbeda ini ternyata memang mempengaruhi bagaimana suara itu terdengar ya. Menarik kan? Lalu kita lanjut ke eksperimen keempat, yaitu ketuk sendok ke meja dan ke sofa. Sekarang saya sudah pegang satu sendok nih. Saya akan mengetuknya ke tempat dua arah yang berbeda. Yang pertama itu ke meja, lalu yang kedua itu ke sofa. Jadi ada dua benda ya, benda keras sama benda yang lembut. Dengerin baik-baik ya suaranya. Pertama saya ketuk ke meja. Suaranya sudah tentu keras dan jelas ya. Sekarang saya ketuk ke sofa. Nih, ke sofa sini. Suaranya itu ada tapi lebih kecil ya. Nah, jadi suaranya itu tidak nyaring kan? Lalu kenapa ini bisa terjadi? Karena meja yang keras memantulkan getaran yang baik, sehingga suara yang dihasilkan itu menjadi keras. Benda keras seperti meja ini tidak menyerap banyak getaran, jadi gelombang bunyi itu cepat merambat. Sedangkan sofa ini yang empuk itu menyerap getaran, sehingga suara yang dihasilkan menjadi pelan dan teredam. Jadi keras atau lembutnya suara juga tergantung dari benda tempat kita mengetuknya. Keren kan? Lalu selanjutnya kita masuk ke eksperimen ketuk sendok di udara dan dalam air. Ini konsepnya perambatan bunyi melalui medium yang berbeda. Mari kita lihat perbedaannya. Kita mau cari tahu apakah kalau kita ketuk di dalam air itu suaranya nggak ada atau suaranya gimana? Kita coba cari tahu ya. Jadi coba deh. Nah, suaranya gitu ya kalau di luar. Coba kalau di dalam air. Wow, ternyata beda. Benar sih. Suaranya beda ya. Ada tapi beda suaranya. Tuh, ya kan? Ini kan suara kan giliran di dalam air sini. Suaranya beda. Ya. Kami ingin eksperimen. Oke, good. Kalau di luar sini suaranya, kalau kedalaman air seperti suaranya beda. Good. Nah, suaranya itu jadi berbeda ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi bunyi itu kan merambat karena getaran. Di udara, partikel-partikelnya itu berjauhan. Jadi bunyinya itu merambat agak lambat. Sementara di air, partikel-partikel yang ada di dalam air lebih rapat sehingga bunyi itu merambat lebih cepat. Tapi telinga kita ini kan memang biasanya lebih ke mudah menangkap suara di udara ketimbang di air. Karena telinga kita ini dirancang untuk mendengar di udara. Itulah kenapa suaranya terdengar berbeda saat sendok itu diketukkan di air. Oke? Lalu kita coba eksperimen yang selanjutnya, telepon mainan. Konsepnya perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, tuh kan. Dan Oke. Oke, ini mau diuji coba. Kedengeran nggak, Dek? Tidak, ayo Kak, nggak kedengeran. Karena itunya nggak kencang. Coba dikencangkan itu. Nggak.
Kencengin. Lagi main dengan kakak. Iya, kedengeran nggak? Kedengaran ayo. Oke. Kalau gini kedengeran nggak? Enggak. Kalau Kak Ja kedengeran nggak? Enggak. Oh, kalau ini kedengeran. Sekarang kedengeran nggak? Iya. Ketika kita berbicara di salah satu cup ini, misalkan di sebelah sini, kita berbicara dan suara kita itu bisa merambat dari tali ini ke sini. Caranya bagaimana? Caranya harus dikencangkan seperti ini, dikencangkan seperti ini. Karena kalau nggak kencang seperti ini, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa bunyi itu bisa merambat lewat dari tali tersebut bila tali ini dikencangkan. Jadi ketika kita berbicara di sini, saya merasakan tali ini benar-benar bergetar gitu. Halo, halo, halo. Saya merasakan tali yang saya pegang ini bergetar gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya gelombang yang merambat ke tali ini. Nah, dari semua eksperimen tadi, kita belajar bahwa bunyi yang dihasilkan oleh getaran bisa merambat lewat udara, air, dan benda padat, serta dipengaruhi oleh tempat dan benda yang ada di sekitarnya. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya. Saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.